Halo semuanya, kembali lagi di channel 201D3 PK Instan. Nama saya Muhammad Lutfi Aziz. Nomor absen 29 dengan nomor induk mahasiswa 1302 Kali ini saya kebetulan kebagian untuk membahas mengenai perusahaan jawatan yang merupakan bagian dari BUMN. Jadi kita mulai dari definisi perusahaan jawatan terlebih dahulu. Perusahaan jawatan atau perjan merupakan badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Nah, perjan ini biasanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum. Ciri-ciri perjan, kami merangkumnya ada 8 poin. Yang pertama yaitu pemodalan dan pembiayaan perusahaan masuk di dalam APBN yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu perusahaan jawatan ini merupakan bagian dari departemen, dirjen, direktorat atau pemerintah daerah. Lalu dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen. Perjan ini memperoleh fasilitas negara seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Lalu perjan ini pegawainya berstatus sebagai pegawai negeri. Lalu yang keenam, ciri-cirinya perjan ini berlaku hukum publik, yang berarti bila perusahaan dituntut, kedudukannya adalah sebagai pemerintah. Lalu yang ketujuh, ciri-ciri perjan yaitu tujuan utamanya untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Dan yang kedelapan, keuntungan dan kerugian dari perjan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita lanjut ke maksud dan tujuan dari pendirian perjan ini sendiri. Ada dua, yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum seperti penyediaan jasa pelayanan dan semata-mata tidak untuk mencari keuntungan. Lalu yang kedua yaitu untuk mendukung pembiayaan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 PP nomor 12 tahun 1998 tentang yang mengatakan bahwa perjan dapat melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan. Lalu kita lanjut ke organ perusahaan jawatan itu sendiri atau perjan. Terdiri dari dua, yaitu direksi dan dewan pengawas. Adapun direksi, ia bertanggung jawab atas kepengurusan perjan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan jawatan itu sendiri. Ia wajib menyiapkan rencana jangka panjang yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan dewan pengawas, ia melakukan pengawasan terhadap kepengurusan perjan yang dilakukan direksi mengenai RKA perusahaan, RKP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun status hukum dari perjan sendiri, perjan didirikan dengan peraturan pemerintah. Karenanya, perjan memperoleh status badan hukum setelah peraturan pemerintah tersebut berlaku. Adapun PP tersebut memuat beberapa hal, yaitu penetapan pendirian perjan, penetapan besarnya kekayaan negara yang ada di dalam perjan itu, lalu anggaran dasar perjan tersebut, dan menteri yang bertanggung jawab atas perjan tersebut. Sedangkan kelebihan dan kekurangan perjan, kita mulai di kelebihannya. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, semua modal atau pembayaran keperluan perjan berasal dari pemerintah. Lalu yang kedua, semua tata tertib mengenai perjan jelas adanya karena sudah dimuat dalam undang-undang tentang perjan. Lalu yang ketiga, semua anggota perjan merupakan orang-orang yang profesional, jadi sedikit kemungkinan adanya kekacauan dalam perjan. Lalu yang terakhir yaitu perjan dapat menerima bantuan atau subsidi baik dari APBN yang berwujud uang ataupun barang.
Sedangkan kekurangan dari Perjan itu sendiri yaitu yang pertama terdapat batas dalam hal anggaran pemerintah untuk mengisi formasi yang ada di Perjan. Lalu yang kedua, pihak lain dilarang untuk turut campur dalam urusan pengolahan Perjan kecuali direksi. Yang ketiga, waktu kepengurusan dan pengelolaan Perjan dibatasi dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan yang keempat, yaitu semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada Perjan. Adapun contoh dari Perjan ini sendiri, dahulunya Perjan ini contohnya yaitu perusahaan jasa kereta api atau PJKA di bawah Departemen Perhubungan. Lalu pada tahun 1991 berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Kemudian berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PENKA. Lalu yang terakhir berubah menjadi PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia seperti yang kita ketahui saat ini. Lalu adapun juga contohnya yang kedua yaitu Perjan Pegadaian yang berada di bawah Departemen Keuangan yang berubah menjadi Perum Pegadaian. Dengan demikian, sejak 2003 tidak ada lagi BUMN yang berbentuk Perjan. Nah, seiring berkembangnya hukum di Indonesia, tidak terlepas juga hukum atau peraturan yang mengatur mengenai bentuk-bentuk usaha. Bentuk perusahaan jawatan atau Perjan ini juga mengalami berbagai perubahan. Salah satunya yaitu disebabkan oleh adanya perubahan BUMN yang berikutnya akan saya jelaskan. Jadi, penyederhanaan bentuk BUMN yang menjadikan BUMN itu menjadi dua macam, menghapus bentuk Perjan itu sendiri yang sudah tetap, sebab bentuk perusahaan jawatan sungguhnya tidak dapat disebut perusahaan karena tidak ada kemandirian secara organisatoris. Perjan menyatu dengan departemen induknya. Lagi pula bentuk Perjan tidak memenuhi unsur-unsur dalam pengertian perusahaan, terutama mencari keuntungan atau laba. Nah, berdasarkan pada pasal 9 UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, bahwa BUMN terdiri dari dua, yaitu Persero dan Perum, yang di vlog lain dijelaskan oleh teman saya. Maka dengan demikian, dengan adanya pasal dari UU ini menjadi landasan dasar hukum bahwa BUMN hanya terdiri dari dua perusahaan, yaitu Perum dan Persero, sehingga menghilangkan Perjan. Dan kemudian Perjan ini dibubarkan dan dihilangkan eksistensinya dalam perusahaan milik negara. Dorongan penyederhanaan bentuk BUMN juga merupakan bentuk semangat dari mengefisiensikan BUMN sehingga betul-betul bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional, menyumbang pendapatan nasional sehingga tidak lagi menjadi beban anggaran negara. Mungkin sekian penjelasan mengenai Perjan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan barang-barang usaha lainnya dapat dilihat di channel 201D3 Pekansan yang dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.